Klakson jadi salah satu komponen wajib pada kendaraan bermotor, baik itu sepeda motor maupun mobil. Penggunaan klakson juga bermanfaat sebagai media komunikasi antara pengendara motor satu dengan pengendara motor yang lainnya. Ini penting untuk menghindari hal-hal yang nggak diinginkan saat kamu berkendara. Tribun Oto kali ini akan membahas aturan mengenai klakson dan bagaimana tata cara penggunaannya. Simak terus episode Tribun Oto kali ini. Seperti kita udah jelasin tadi, aturan penggunaan klakson nggak sembarangan, walaupun kesannya mungkin sepele. Nah, berhubungan dengan klakson juga, sebelumnya sempat ada yang viral, salah satu kota di Jawa Barat, tepatnya Bandung, yang viral di medsos itu karena warga di sana atau pengendara bermotor di sana cenderung jarang menggunakan klakson. Misalnya seperti ketika ada di perempatan atau ketika di lampu merah, cenderung jarang menggunakan klakson. Nah, aku kira awalnya dia tuh emang gak hobi ngeklakson orang. Tapi waktu aku kemarin ke Bandung, emang terbukti seluruh orang Bandung tidak hobi ngeklakson orang. Crowded apapun, tidak ada yang namanya klakson. Kok bisa? Kok masuk akal? Karena aku lihat sendiri waktu si AA ini bawa mobil terus dia nyerobot jalur orang belakang nggak ngetintin. Wah, kalau saya di belakang dia udah tak klakson gitu. Terlepas dari benar atau tidaknya video yang viral di medsos tersebut, kita akan membahas spesifik terkait penggunaan klakson dan gimana aturannya. Seperti udah jelasin di awal, klakson juga berfungsi sebagai komunikasi antara pengendara satu dengan pengendara lain. Meskipun terusan sepele, tapi fungsi klakson ini juga memiliki peran yang sangat penting, teman-teman. Kalau kita dari melansir PT Jasara Harja, sebenarnya ada tuh aturannya menggunakan klakson. Klakson pertama bunyi singkat, nanti ada linknya di deskripsi. Aturan pertama itu kalau kita bunyi biasa, tin kali, itu biasanya digunakan untuk saling tegur sapa antara pengendara satu dengan pengendara lain. Nah, kalau berbunyi agak panjang 2 kali atau lebih dari 2 kali, itu tandanya kita meminta atensi kepada pengendara di depan atau di samping kita. Seperti untuk menyalip, untuk meminta akses agar kita lebih dulu gitu. Sehingganya pengendara di depan atau di samping kita lebih awas. Kamu bisa klakson pendek 1 kali kayak gini buat tegur sapa atau ngasih tahu keberadaan kamu. Nah, kalau bunyiin klakson pendek 2 kali kayak gini, artinya kamu mau minta jalan atau mau mendahului pengendara lain. Lalu, kamu bisa bunyiin klakson panjang kayak gini jika ada situasi yang memerlukan peringatan serius atau bahaya. Nah, teman-teman ada juga yang bertanya kan, gimana sih aturan penggunaan klakson? Nah, aturan penggunaan klakson itu sebenarnya juga udah diatur oleh pemerintah kita, dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Saya coba membacakan, ini ada diatur Kementerian Perhubungan. Nanti linknya ada di kami tampilin. Ini mengatur tentang penggunaan klakson. Sebentar, saya bunyiin. Nah, ini dia. Saya bacain ya. Kewajiban penggunaan klakson juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan. Kementerian Perhubungan atau Kemenhub ini akan mengatur aturan teknis mengenai klakson. Tujuannya menghindari menimbulkan polusi suara dan menjaga agar suara klakson dapat diterima dengan bagus oleh telinga. Nah, aturan ini mengatur secara rinci terkait teknis dalam penggunaan atau pemakaian klakson. Kekuatan bunyi klakson berada pada rentang minimal 83 desibel dan maksimal 118 desibel, serta harus dapat terdengar dalam jarak 60 meter. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, tepatnya pasal 69. Lebih rincinya, di pasal 71 PP Nomor 43 Tahun 1993 menyebutkan beberapa hal yang boleh dilakukan dan hal yang dilarang terkait fitur isyarat bunyi pada kendaraan. Jadi ada do and don'ts-nya, teman-teman. Beberapa hal tersebut diantaranya, 1. Isyarat peringatan dengan klakson dapat digunakan jika
diperlukan untuk keselamatan berlalu lintas melewati kendaraan bermotor lain. Tadi yang sudah seperti saya jelasin, gimana cara menggunakan klakson tadi. Yang kedua, isyarat peringatan yang dilarang digunakan dalam kondisi tempat-tempat tertentu yang dinyatakan dengan rambu-rambu. Yang poin keduanya adalah apabila isyarat bunyi tersebut mengeluarkan suara yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor. Apabila melanggar, poin ini akan mendapatkan sanksi. Nah, kita bicara sanksinya sekarang. Pelanggar aturan tentang penggunaan klakson juga dapat dikenakan hukuman pidana sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 285 ayat 1 menyebutkan, jika orang yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan saat mengemudikan kendaraan bermotor, seperti contohnya klakson, maka akan dipidana kurungan penjara paling lama 1 bulan atau denda 250.000. Nah, jadi udah jelas tuh, ada sanksinya, ada aturannya, bahkan dijelasin teknis gimana caranya itu, gimana aturannya itu. Jadi nggak main-main, nggak sembarangan. Ya kita berharapnya jangan melanggar aja. Oke Sobat Tribunoto, ini aja episode Tribunoto kali ini. Tetap sehat, tetap semangat agar kita bisa menyaksikan terus program Tribunoto berikutnya. Salam.